Elia, aku lapar sekali. Ayo temani aku makan. Russell dan David pasti sedang kemari jika kamu sudah mengundang mereka. Nanti masak lagi jika mereka ingin makan. Ucapku tidak sabar menunggu Russell dan David. Ayo makanlah sendiri, biar aku saja yang menunggu mereka, balasku sambil menyajikan semua makanan untuk Pak Rasdi. Ini enak sekali. Aku suka dan ibu benar. Calon istriku selain manis, pemarah ternyata bisa memasak, ucapku memuji Elia. Itu terlalu berlebihan, timpalku tidak senang. Jangan mengucapkan sayang atau calon istriku jika mereka datang nanti, ucapku memperingatkan Pak Rasdi. Kenapa? Bukankah itu benar? Tanyanya heran sambil memakan makanan dengan lahap. Tentu saja tidak benar, karena aku belum setuju. Apa nanti pendapat mereka? Aku tidak ingin mereka bertanya-tanya padaku tentang itu, karena aku sendiri belum siap untuk hal seperti itu saat ini, tegasku. Sebenarnya kamu menyukai siapa, Elia? Ucapku santai. Asal kamu tahu saja, kami bertiga tertarik padamu. Dan kuharap kamu cepat memilih agar kami tidak bertengkar dan salah paham satu sama lainnya. Dan hati-hati, jangan salah memilih juga, tukasku. Apa maksudnya? Ucapku bingung. Kalian bertiga tertarik padaku, ucapku tidak nyaman. Ya, setelah Russell bercerai, sepertinya dia akan mengejarmu juga. Maka segera tentukan isi hatimu, mana yang paling tepat dan benar-benar mencintaimu, ucapku menatapnya lekat-lekat. Jangan sembarangan bicara, balasku gugup. Pak Russell dan Bang David, jika mereka tertarik padaku, bagaimana dengan persahabatan mereka nanti? Pak Russell akan bercerai, lalu dia ingin mengejar. Bagaimana pandangan Paman dan Bibi Laura serta ayah nanti? Jika melihat dua bersaudara ini benar-benar tertarik padaku, itu tidak mungkin. Semuanya akan kacau. Semua akan membuatku pusing dan masalah baru pasti akan datang. Gumanku di dalam hati. Oh tidak, jangan sampai aku bermasalah lagi dengan mereka. Cukup yang lalu-lalu, ku alami sebuah tuduhan serakah dari Pak Russell saat aku memberi perhatian dan bersikap manis pada Bang David, dan juga responku untuk berkenalan dengan Pak Rasdi. Dan kali ini bertambah lagi satu orang pria. Benar-benar bikin stres, keluhku kesal jika Pak Russell nanti benar-benar tertarik padaku. TG, geramku cemberut dan menatapnya marah. TG, apa itu sayang? Ucap Pak Rasdi bingung. TG itu tukang gombal, balasku ketus. Kenapa kamu mengatakan Pak Russell tertarik kepadaku? Tidak satupun pria di antara kalian yang ingin kujadikan pasanganku. Sekarang mendengar kalian tertarik saja aku sudah tidak nyaman. Dan kamu menyuruhku untuk memilih salah satu di antara kalian. Dengarkan aku. Bang David bagiku adalah seorang teman pria yang baik dan pantas sebagai teman curhatku. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaiku lebih dari seorang teman. Jadi jangan membuat praduga jelek tentangnya dari mulutmu yang tidak bisa dipercaya itu, ketusku. Membuat Pak Rasdi menatapku dengan wajah memerah menahan marah. Dan Pak Russell, bukan urusanku jika dia ingin bercerai atau tidak di dalam hidupnya. Dan aku hanya menganggapnya sebagai seorang pria kaya yang sombong pada awalnya. Tetapi setelah mendengar semua tentang kalian dari Paman Ruben, maka dia kuanggap sebagai pria pebisnis yang sukses. Dan karena sedikit masalah di antara kami beberapa kali terjadi, yang membuatku sakit hati karena sikapnya, tetapi aku tidak ingin itu menjadi hambatan di pemikiran di hari-hariku, maka aku berusaha melupakannya.
dan sekarang kami hanya berteman. Sekarang denganmu, yang paling mengerikan sebenarnya adalah berhubungan denganmu, ucapku ketus. Kamu pria pintar dan bermulut manis, yang kerjanya menggombali wanita dan tidak bertanggung jawab. Melihat itu tentu saja aku tidak akan pernah percaya padamu. Demi menghargai kamu sebagai direktur utama di perusahaan dan anak dari Paman Ruben serta Bibi Laura, maka aku masih mau berteman, ucapku panjang lebar dan menatapnya dengan berani. Aku menegak habis segelas air putih di depanku untuk mendinginkan hatiku dari emosi yang tiba-tiba bangkit saat Elia terlalu kasar menilaiku, dan aku merasa dia sok jual mahal. Begitukah pendapatmu menilaiku, Elia? Ucapku berdiri, menghampirinya. Elia sedikit terdiam, tetapi matanya sedikit mencemooh menatapku. Baiklah, besok kamu langsung bisa menelepon ibuku dan memintanya sendiri, agar menolak keinginannya untuk menjodohkan kita. Katakan bahwa kamu menolakku dan aku juga setuju untuk tidak menerimamu. Kamu gadis manis dan disanjung ibuku karena dia menyukaimu. Tetapi bagiku saat ini, kamu hanya seorang wanita biasa yang sok jual mahal dengan sedikit kelebihan yang dimilikinya, dan sombong karena disukai oleh beberapa pria. Dan perlu kamu ingat, aku seorang pria yang pasti akan sangat menghargai dan menghormati seorang wanita jika wanita itu menghormati dan menghargaiku. Aku terhenyak kaget dan tidak senang mendengar ucapan Pak Rasti yang tiba-tiba terasa menusuk hatiku. Tampang, status, dan kekayaan tidak penting bagiku asal mereka tahu sopan dan santun saat berbicara kepadaku. Jika wanita yang hanya menilaiku dari segi sisi burukku saja, itu adalah wanita pertama yang akan aku singkirkan dan kutendang jauh-jauh dari hidupku. Dan contohnya adalah kamu, ucapku dingin. Raut wajah Elia semakin terpana kaget dan sedikit takut mendengar semua ucapanku. Tetapi karena emosiku sudah terpancing, maka aku tidak ingin melunakkan sikapku padanya. Aku segera menarik Elia ke pintu, sehingga dia terkejut dan wajahnya sedikit memerah menahan kegugupannya. Pak Rasti, apa-apaan ini? Lepaskan aku, teriakku gugup. Dia sangat marah dan aku menjadi ketakutan. Kata-katanya membuatku menyadari bahwa aku telah membuatnya sedikit tersinggung. Tetapi aku tidak menyangka dia bisa semarah ini, dan aku merasa malu karena dia sepertinya akan mengusirku dari pintunya. Sekarang kamu pergilah dari tempat ini, Elia. Aku akan menelepon ayahmu dan membuatnya tidak mempermasalahkan jika aku tidak mengantarmu pulang, ucapku dingin dan datar. Jantungku berdebar dan aku tiba-tiba merasa sakit hati dengan sikapnya yang kasar padaku. Mataku mulai berkaca-kaca. Baik, aku pulang dan kamu tidak perlu menjelaskan kepada ayahku, seruku menahan nada suaraku yang serak agar tidak bergetar. Aku segera mengambil tasku yang terletak di meja di ruang tamunya dan menundukkan wajahku saat berjalan melalui Pak Rasti. Aku takut air mataku terjatuh karena aku sakit hati atas perubahan sikapnya padaku. Elia panggilku saat tiba-tiba aku tersadar dari kemarahanku. Tangannya sudah bergerak membuka pintu, sehingga pintu jadi sedikit terbuka. Dan Elia tidak berhenti, sehingga aku bergegas cepat menghentikan lengannya dan membalikkan badannya ke hadapanku. Lepaskan, kurang ajar, teriaknya marah. Dan aku terkejut melihat air matanya terjatuh dari matanya yang sendu. Genangan air mata terlihat membanjiri di kedua kelopak matanya, dan aku merasakan sedikit bersalah. Maafkan jika sudah terlihat kasar, ucapku agar dia bisa menghentikan tangisnya. Jangan menyentuhku, itu menjijikkan, seru Elia marah dan segera membuatku terpana melihat kemarahan di matanya. Wanita keras kepala dan angkuh, tegurku menatap Elia leka-leka. Kamu boleh berkata hal buruk dan kasar sesuka hatimu padaku, Elia. Tetapi di saat aku melakukan hal yang sama kepadamu,
kamu langsung marah dan tidak menerima. Ternyata kamu juga egois dan sedikit tidak tahu diri, ejekku dingin. Lepaskan pria gila, aku tidak ingin mendengar apapun yang kamu katakan. Kita tidak perlu lagi berteman mulai saat ini, teriakku marah dan berusaha memukul dadanya. Baiklah jika itu maumu, ucapku, lalu menariknya dengan cepat ke pelukanku. Aku akan memberikan salam perpisahan agar kamu semakin membenciku, balasku dengan tegas, lalu dengan kuat memaksakan cecapanku padanya. Tidak, teriak Elia berusaha menghindar, tetapi di saat itulah aku berhasil masuk ke dalam bibirnya dan bergerak cepat menguasainya. Remasan kuat tangannya di rambutku membuatku segera bergerak menggoda lidahnya dengan tarikanku yang dalam. Elia melenguh dan kekuatan remasan tangannya berkurang. Aku menggodanya lagi dan lagi sehingga suara-suara yang kami ciptakan akhirnya saling bersambung. Tiba-tiba, Elia, Rasdi, seru sebuah suara keras dan marah, membuatku enggan melepaskan Elia. Pak Russell dan Bang David, seruku kaget. Lalu aku berusaha melepaskan diri dari Pak Rasdi saat pelukannya menendang. Elia, kamu tidak apa-apa, panggil Bang David dengan nada suara yang sangat khawatir. Aku sangat gugup dan malu setelah berbalik melihat tatapan kemarahan dari Pak Russell. Entah keberanian dari mana yang tiba-tiba datang padaku. Lalu aku bergerak menampar keras wajah Pak Rasdi dengan marah dan membentaknya. Pria kurang ajar, seruku dengan keras. Pak Rasdi sangat terkejut melihat reaksiku dan tiba-tiba pandangannya berubah dingin. Russell, David, bawa wanita sombong ini keluar dari rumahku. Antar dia pulang. Hari ini kami sudah memutuskan bahwa kami tidak perlu saling mengenal satu sama lainnya. Dan baguslah kalian datang untuk membantuku dan segera antar dia ke rumah orang tuanya, tegasku dingin. Aku memiliki banyak pekerjaan malam ini, dan jika kalian ingin tahu kenapa aku bertindak seperti ini padanya, maka tanya saja dia, ucapku datar. Lalu menutup pintu dengan keras setelah mendorong Elia keluar pintu tanpa perasaan. Elia berteriak dengan kaget. Rasdi, kamu kurang ajar, teriak Russell marah, dan aku masih bisa melihat sekilas jika Elia terdorong ke pelukannya. David, segera bawa Elia ke mobil. Aku akan mengurus Rasdi, cuman Pak Russell dengan keras dan terlihat marah. Aku termangu mendengarnya dan aku sangat malu dan sakit hati atas perbuatan Pak Rasdi padaku. Tetapi jika mereka bertengkar, maka masalah akan semakin besar dan semuanya akan bertambah runyam. Kemarahan Pak Rasdi sedikit beralasan, walaupun aku tidak bisa menerimanya. Pak Russell, tolong jangan pernah mencampuri urusanku dengan Pak Rasdi, ucapku keras menghentikan tangannya mengetuk pintu rumah Pak Rasdi. Elia, kenapa kamu melarang Pak Russell? Tegur Bang David kebingungan dengan sikapku. Tapi saat ini aku sangat tidak ingin menghadapi suasana memalukan ini, sehingga aku meminta mereka untuk segera mengantarku pulang. David, segera cari restoran terdekat saja. Kita berbicara di restoran sambil makan malam, ucap Pak Rasdi membuatku tidak dapat menolaknya. Aku mengepalkan tanganku dengan kuat, menatap kepergian mobil Russell melalui jendela di depan teras. Tamparan keras Elia membangkitkan kemarahanku. Selain itu, Elia terlalu tidak sopan dan terlalu sombong sebagai seorang wanita. Aku sudah cukup bersabar dengan semua kata-katanya yang menyudutkanku. Seketus-ketusnya wanita, tetapi mereka pasti memiliki sedikit toleransi dan akan berhati-hati untuk menilai seseorang. Bagaimana cara Russell menjelekkanku kepada Elia, sehingga dia begitu berani menuduh dan menghujatku, pikirku marah. Dasar wanita egois, terlalu mudah dipengaruhi oleh Russell dan hanya membenarkan pradukanya sendiri. Di saat aku mengucapkan kata-kata yang kasar padanya, tangisnya langsung keluar. Apakah dia tidak merasa jika orang lain juga bisa tersinggung dengan ucapan kasarnya? Keluhku berusaha meredakan emosiku.
Aku tidak ingin memperpanjang masalahku dengan Elia lagi. Harga diriku mengecamnya. Apakah Elia wanita hebat dan sempurna? Dan apakah ada laki-laki yang sempurna saat ini? Aku ingin sekali melihat pria mana nanti yang akan menjadi pasangan Elia. Apakah pria yang dipilihnya akan sempurna seperti yang diinginkannya? Ataukah dia akan berjodoh dengan Russell? Terserahlah, itu urusan mereka. Pikirku mulai malas memikirkan Elia. Masih banyak hal yang lebih penting yang harus kupikirkan saat ini, dan jauh lebih berguna daripada memikirkan kesombongan Elia. Tetapi aku tidak ingin kedekatannya dengan ibuku berkurang ataupun menjauh jika pertengkaran kami hari ini akan berbuntut panjang. Tetapi paling tidak, aku sudah berusaha memenuhi keinginan ibuku, dan aku akan segera mengabarinya nanti. Elia, kamu belum makan dari tadi, ucap David terheran-heran melihat Elia yang terlihat rakus dan terburu-buru memakan pesanannya. Ya Bang David, aku belum makan dan aku sangat lapar, dan aku ingin cepat-cepat pulang, balas Elia sambil mengunyah makanannya. Dia tidak menahan diri dan tidak menjaga image-nya sebagai wanita, membuatku jadi salut akan kepedeannya. Elia, pelan-pelan saja, jangan sampai tersedak, ucapku mengingatkannya. Ya, ini sangat enak dan aku sangat lapar, balasku berusaha tersenyum menatap Pak Russell. Elia, sekarang katakanlah, apa yang terjadi antara kamu dan Rusty? Ucapku penasaran. Itu lagi, pikirku mengurangi kecepatan makananku. Tetapi aku harus menjelaskan sedikit kepada mereka berdua agar tidak ada masalah lagi, pikirku akhirnya. Aku yang bersalah dan sudah berkata kasar kepada Pak Rusty, ucapku pelan. Dan aku tiba-tiba malu jika mereka berdua akan mempertanyakan kenapa kami malah bercecapan di pintu tadi. Dan kenapa tadi dia di pintu? Ucapku menatapnya tajam. Elia terlihat membela Rusty, pikirku cemburu. Aku sama sekali tidak bisa menekan Elia karena statusku saat ini. Aku sangat berharap Elia mau berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Rusty. Oh, itu tidak apa-apa Pak Russell, balasku pelan dan aku tertunduk malu. Mereka pasti ingin mengetahui kebenarannya, tetapi aku sangat malu untuk menjelaskannya. Salam perpisahan, ucap Pak Rusty tadi membuatku berdebar malu, takut, benci, dan marah. Saat ini perasaanku tidak menentu dan semuanya bercampur aduk. 2 kali si tukang gombal itu sudah mencuri cecapanku, dan aku sangat malu karena saat-saat terakhir aku merasa aku secara tidak langsung sudah menyambut cecapannya tadi. Oh ya ampun, apakah aku sudah gila dan bodoh? Gumanku stres. Tetapi tindakannya berikutnya saat aku selesai menamparnya tadi sangat mengejutkanku. Dia tega sekali mendorongku seperti sampah, geramku marah. Si TG kurang ajar, teriakku nyaring dan marah, lalu memukul meja makan dengan keras. Elia, kamu kenapa? Seru Bang David kaget setengah mati. Sumpitnya jatuh ke mangkoknya dan saus sambal sudah terciprat ke pipi dan bibirnya saat dia menekan botol saus yang ingin dia tuangkan ke mangkuk mie kuah di depannya. Aduh, maaf Bang David, aku tidak sengaja, ucapku lalu buru-buru mengambil tisu dan membantunya mengelap pipinya. Elia, hati-hati mengelapnya, nanti sausnya malah kena mata abang, ucap Bang David buru-buru. Elia, gumanku bersabar dan menggeleng-gelengkan kepalaku menatap semua kejadian di depan mataku. Tadi dia melamun sebelum menjawab pertanyaanku. Sepertinya dia sedikit tertekan, sehingga dia tiba-tiba saja berteriak memaki seseorang. Pikirku menahan gemas. Sejujurnya aku juga terkejut dengan teriakannya. Tetapi beruntunglah David segera bisa menutupi dengan tingkahnya yang konyol. Desahku lega.